Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam politik, amatlah sulit mencari teman sejati, teman abadi sehidup semati. Banyak yang pada awalnya sejalan sehaluan, tapi pada akhirnya berseberangan karena berbeda jalan dan berbeda pandangan. Sebagaimana ungkapan yang sangat-sangat terkenal, dalam politik tidak ada teman yang abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Pada awalnya kita melihat Ganjar Pranowo adalah orang yang sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Orang yang begitu punya tempat khusus dan istimewa dalam hal dukungan dari Jokowi. Itu semua bukan tanpa sebab, bukan terjadi secara kebetulan, tapi dihasilkan dari proses interaksi yang panjang di antara keduanya. Ganjar dan Jokowi berasal dari partai yang sama, yang tentunya dari segi ideologi politik, Ganjar dan Presiden Jokowi sudah berada di garis edar yang sama, sehingga lebih memudahkan satu sama lain mengetahui tentang ideologi masing-masing tanpa perlu diperbincangkan. Berasal dari latar belakang budaya yang sama, yaitu Jawa Tengah, yang tentunya secara tata krama dan relasi pergaulan akan lebih memudahkan keduanya untuk saling menyelami dengan pakem dan langgam yang sama. Dari kesamaan karakteristik di antara Ganjar dan Jokowi ini tentunya semakin memudahkan keduanya berada dalam satu chemistry. Jokowi sering sekali mengendorse Ganjar Pranowo, dan endorsement yang begitu gamblang adalah saat seorang Jokowi secara terbuka di hadapan pendukung dan relawan-relawannya menyatakan ciri-ciri pemimpin yang ia akan pilih untuk penerusnya adalah seorang yang selalu memikirkan rakyatnya sehingga membuat dahinya berkerut dan rambutnya memutih. Dan tentu saja dengan ciri-ciri itu hanya seorang Ganjarlah yang memenuhi syarat. Inilah sebuah dukungan yang teramat jelas dan terang benderang. Lalu seiring berjalannya waktu, dukungan pada Ganjar yang awalnya penuh perlahan meluruh. Awalnya hanya serpihan-serpihan kecil petunjuk, yaitu beralihnya dukungan salah satu pendukung Jokowi garis keras yang mengalihkan dukungan yang semula pada Ganjar Pranowo kini melabuhkan dukungannya pada seorang Prabowo, yaitu relawan Joman atau Jokowi Mania. Tapi yang membuat kepindahan menjadi begitu menghebohkan adalah karena alasan kepindahan itu sendiri yang disampaikan dalam narasi yang sangat frontal, di mana Joman mengatakan salah satu sebab mereka meninggalkan Ganjar adalah karena Ganjar menurut Emmanuel Ebenezer adalah capres yang miskin gagasan. Kalau kita melihat Joman atau Jokowi Mania ini dan relawan-relawan Jokowi yang sejenisnya adalah kelompok yang tidak berbuat dan bertindak sendiri dalam menentukan arah dukungan. Setelah Presiden Jokowi yang mereka dukung selama 2 periode tak lagi dapat maju untuk kontestasi Pilpres di 2024. Sebagai kelompok relawan yang sedikit banyak ikut menikmati atas kemenangan orang yang didukungnya itu, tentu akan selalu setia dan tegak lurus pada perintah dari Presiden Jokowi. Jadi, amatlah sulit untuk dinafikan perpindahan dukungan mereka dari Ganjar Pranowo pada Prabowo adalah tanpa melibatkan Jokowi. Setidaknya ada restu Presiden untuk keputusan besar itu. Apalagi setelahnya, dukungan Presiden pada Prabowo semakin nyata dan terbuka. Sebagaimana yang disampaikan Presiden dalam sebuah acara, Presiden Jokowi mengatakan langsung pada Prabowo bahwa di 2024 adalah jatahnya Pak Prabowo. Dan kedekatan itu semakin intens diperlihatkan pada media dan masyarakat umum. Lalu pertanyaannya, mengapa Presiden Jokowi seperti lebih merasa cocok dengan Prabowo? Mengapa Ganjar yang dahulu begitu didukung dan di-endorse-nya kini terkesan seperti ditinggalkan? Untuk memperoleh jawabannya kita bisa menganalisa beberapa hal berikut ini. Sebagai presiden 2 periode sebagaimana SBY, Jokowi telah mengarungi kurun waktu yang panjang dalam memerintah negeri ini. Dalam rentang waktu 10 tahun itu, Jokowi menyadari bahwa dirinya banyak mempunyai kekurangan dan kelemahan yang bisa saja akan menjadi celah masuk untuk suatu saat nanti dipersoalkan dan dipermasalahkan saat dirinya sudah tidak menjabat lagi. Apalagi dia menyadari bahwa dirinya tidaklah memiliki partai sebagaimana SBY memiliki Partai Demokrat. Berangkat dari kesadaran itulah maka
Dia ingin memastikan bahwa capres yang akan ia dukung adalah capres yang bukan hanya mau melanjutkan program-programnya, tapi Jokowi juga membutuhkan seseorang yang bisa membuatnya tenang saat dirinya sudah menjadi rakyat biasa. Lalu apa sebenarnya yang bisa membuat Jokowi lebih nyaman dan lebih percaya pada Prabowo ketimbang terhadap Ganjar? Ada beberapa kemungkinan dan dugaan Presiden Jokowi lebih merasa nyaman dan lebih percaya pada Prabowo. Faktor pertama adalah faktor kesetiaan. Kesetiaan Prabowo sudah teruji selama keikutsertaannya dalam pemerintahan Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo, seorang purnawirawan jenderal yang menjadi Menteri Pertahanan, ditugasi menanam singkong dari proyek food estate yang banyak mendapat kritikan luas dari masyarakat. Sebab dianggap sebagai program yang tidak sesuai yang diberikan pada Prabowo, yang notabene adalah sebagai Menteri Pertahanan. Tapi lihat, dia menerima tugas itu dengan sigap, meskipun kesuksesan dari program itu sendiri entah seperti apa. Lalu bagaimana dengan Ganjar? Menjelang berakhirnya periode kedua dari pemerintahannya, Presiden Jokowi merasa berbunga-bunga sebab ada sebuah momen besar yang akan membuat perhatian seluruh penjuru dunia akan menatap ke Indonesia, yaitu pelaksanaan Piala Dunia usia 20 tahun. Dia sudah membayangkan seluruh kamera dan liputan dari pelosok penjuru dunia akan mengarah ke stadion-stadion dan kota-kota di mana pertandingan itu dilaksanakan. Dia sudah mengerahkan segenap kemampuan demi kesuksesan acara itu. Kesuksesan penyelenggaraan Piala Dunia usia 20 tahun itu akan membuat namanya menjadi harum sebelum habis masa jabatannya. Tapi apa yang terjadi? Terdapat sebuah negara yang setiap keikutsertaannya selalu mendapat penolakan, yaitu Israel. Sejumlah elemen masyarakat menyerukan penolakannya, termasuk PDIP, partai dari Ganjar dan Jokowi itu sendiri. Inilah dilema buat Ganjar. Kepada siapa dia harus lebih patuh? Apakah kepada orang yang selama ini begitu mengendosnya atau kepada partainya? Dan akhirnya dengan mantap Ganjar menyampaikan penolakannya atas kepesertaan Israel itu. Itu artinya Ganjar lebih memilih setia dan tegak lurus pada partainya. Dan itu di mata Jokowi sama saja dengan Ganjar tak lulus ujian pertamanya, yaitu ujian kesetiaan. Selanjutnya faktor kedua adalah faktor adik kuasa. Prabowo adalah satu-satunya capres dari bakal capres yang ada, yang sekaligus juga ketua umum partai dan pemilik partai. Semua keputusan partainya mutlak ada di tangannya. Itu artinya apa-apa yang disepakati antara Jokowi dan Prabowo sudah barang tentu akan diamini pula oleh Gerindra. Itu sama halnya dengan jika Jokowi memilih Prabowo mendapatkan bonus Gerindra. Sesuatu yang tak mungkin dia dapat saat memilih Ganjar yang belum tentu bisa mendapatkan bonus PDIP. Prabowo juga adalah seorang ketua partai yang mempunyai kemandirian dalam segi finansial untuk menghidupi partainya, hingga membuat Prabowo lebih mandiri dalam membuat keputusan. Prabowo tidak perlu mengasong mencari dana untuk menghidupi partainya saat dia menjabat sebagai menteri, sehingga dia tak tersangkut kasus yang membuat dirinya tersandra, sebagaimana yang dialami beberapa ketua umum partai yang akhirnya seperti kerbau dicucuk hidung. Kekuasaan penuh atas partainya, basic finansialnya yang kokoh, ditambah track record Prabowo yang tak pernah sekalipun berkhianat pada siapapun, membuat Jokowi merasa aman dan nyaman memilih Prabowo sebagai penerusnya. Sebab dia akan merasa lebih terlindungi saat kelak tak menjabat lagi. Selanjutnya faktor yang ketiga adalah faktor balas budi. Jokowi adalah seorang yang dilahirkan dan dibesarkan di dalam budaya Jawa yang sangat kental. Dalam kultur masyarakat Jawa, arti penting sebuah jasa dan balas budi. Di usianya yang makin menua, Jokowi tentu akan lebih menghargai tentang sebuah balas jasa atau balas budi terhadap orang yang telah membantu dirinya menapaki kesuksesannya, yang telah sukses mengantarkan dirinya menjadi gubernur Jakarta, sebuah jabatan yang menjadi gerbang dan batu loncatan untuk jabatannya sekarang ini.
Seandainya Jokowi sukses menjadikan Prabowo sebagai penerusnya, maka dia telah melunasi hutang budi yang selama ini dilekatkan pada dirinya. Jokowi membutuhkan seseorang yang bisa membuat komitmen dengan dirinya secara mandiri dan seutuhnya. Dan dia bisa mendapatkannya dari Prabowo, karena Prabowo tak ada yang memegang ekornya. Jadi ini bukan soal kedekatan dengan Ganjar di awal, lalu pada Prabowo kemudian. Bukan soal Jokowi berpindah ke lain hati, tapi ini semata soal kepentingan yang abadi. Terima kasih.